Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak saya semuanya, selalu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang disampaikan, yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang indah ini kita dapat tetap datang ke Masjid Ahmad Dahlan untuk ngaji. Terima kasih kepada Mas Cipto yang telah meminta saya untuk hadir pada acara ini. Biasanya kalau nek Ahad pagi niku ngaji gandeng nong desa-desa nganggo basa Jawa. Jadi nanti kalau kepaksanya terpeleset pakai bahasa Jawa, mohon dipermaklumkan karena jatahnya kalau Ahad pagi itu pakai bahasa Jawa mestinya ngoten Mas Cipto. Ibu-ibu, bapak-bapak, senajan iki bulan Rajab, biasanya kalau pengajian bulan Rajab itu kan menceritakan tentang Isra Mi'raj. Biasanya gitu nggih. Tapi khusus hari ini biarlah sesuai dengan apa yang dianggap saya itu punya jatah ketika melakukan pengajian. Karena latar belakang saya ekonomi, ya saya akan membicarakan bukan Isra Mi'raj, tapi masalah yang terkait dengan ekonomi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian yang berbahagia, saya kira kita semuanya sudah sangat hafal dan sangat sering membaca surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah satu suri tauladan yang baik bagi kita semuanya, bagi yang mau mengharap ridho Allah dan akan yakin adanya hari akhir dan orang yang banyak menyebut asma Allah. Ayat itu sering kita mengurainya, konteksnya ya ketika Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul. Muhammad setelah mendapatkan risalah Islam, apakah kita juga bisa? Apakah kita juga dapat menauladani perilaku Muhammad bin Abdullah sejak dari kelahirannya, termasuk sejak sebelum mendapatkan risalah Islamiyah? Nah, itu. Kalau kita semuanya belajar perjalanan kelahiran Muhammad bin Abdullah sampai wafatnya, ternyata kita bisa juga belajar secara totalitas, secara menyeluruh terkait dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah. Nah, justru hari ini kula badhe ngaturaken menyampaikan apa-apa yang mungkin bisa kita contoh terkait dengan pribadi Muhammad, bahkan ketika belum diangkat menjadi Rasul. Sebab ketika sudah diangkat menjadi Rasul, ya setiap acara Maulid Nabi
itu walaupun judulnya Maulid Nabi, tapi motongnya langsung setelah diangkat menjadi Rasul. Nah ini walaupun tidak Maulid Nabi, tapi malah saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Muhammad sejak dari kecil. Tapi karena waktunya langsung kami potong. Apakah ada, nah lebih spesifik lagi, apakah ada contoh-contoh praktek-praktek nyata terkait dengan muamalah duniawiyat yang sering disampaikan yang beliaunya ketika sudah diangkat menjadi Rasul membawa risalah Islam, yang apa dikatakan dan dilaksanakan sebagai hadis, apakah ketika masih muda juga ada kaitan-kaitannya tentang ekonomi. Nah itu yang akan saya ceritakan. Pohon saat ini saya potong aja. Kita tahu lahir sudah tidak punya ayah, ya kan? Terus waktu kecil setelah ibunya wafat juga ikut kakeknya. Ketika kakeknya wafat, nah ini sejak ini yang saya ceritakan, ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Pelajaran kehidupan, pelajaran muamalah banyak sekali diajarkan, dituntunkan oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya sangat menyayangi Muhammad, persis seperti anaknya sendiri. Karena pamannya itu profesinya adalah berdagang, maka Muhammad juga diajak berdagang. Muhammad diajari tentang berbisnis. Diajak ketika pamannya melaksanakan perdagangan. Bahkan pada saat Muhammad berusia 12 tahun, Muhammad sudah diajak oleh pamannya berdagang sampai ke mancanegara. Niki nek ten ngelmu kula, di ilmu saya namanya adalah internship. Di Fakultas Kedokteran juga ada namanya internship. Nek boso yang sering kita dengar itu adalah magang. Nek nong Islam biasanya disebut nyantri atau nyantri. Tapi ini nyantreknya, magangnya, belajarnya terkait dengan muamalah, khususnya berdagang. Dan hebatnya berarti pada usia 12 tahun Muhammad itu sudah belajar bisnisnya sampai luar negeri, karena sampai ke Syam, Syria dan sebagainya. Itu yang perlu kita tekankan. Kenapa saya sampai cerita semacam itu? Saya sering tanya kepada para mahasiswa, anak-anak, saya tanya, Anda mempersepsikan Muhammad itu bisnisnya waktu muda seperti sales yang membawa dagangannya sak gedene rangsel didol kampung ke kampung, kalau panas nanti berteduh di pos ronda, kalau haus minta air minum kepada masyarakat, atau seperti pengusaha yang ada di toko Malioboro, atau seperti eksportir Pak Yusuf Kala, Pak Khairul Tanjung. 90% mahasiswa mempersepsikan Muhammad itu bisnisnya sebagai sales. Padahal di sini jelas usia 12 tahun bisnisnya sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke luar negeri, tidak hanya di Jazirah Arab saja. Itu namanya, kalau jualan sampai luar negeri itu kalau orang sekarang mestinya menyebutnya adalah eksportir. Jadi pamannya Abu Thalib ini adalah eksportir dan mengajarkan kepada Muhammad tentang ekspor impor itu. Berjalan terus. Akhirnya Rasulullah Muhammad ngomong sama pamannya, Paman, apakah saya boleh mulai belajar bisnis sendiri? Itu ya, usia 15 sampai 17 itu sudah matur, Paman, apakah saya sudah boleh mulai berbisnis sendiri? Pamannya bilang, boleh, silahkan mulai belajar sendiri. Nah itu kalau di ilmu manajemen sekarang namanya startup bisnis. Nah gitu, memulai berbisnis.
Nah, maka pada usia 17 tahun Muhammad sudah punya ilmu praktek tentang bisnis yang levelnya perdagangan antar negara. Berarti itu adalah usia 17 tahun Muhammad sudah menjadi eksportir. Karena perdagangannya, bisnisnya, cuma memang nyun sewu ya, di buku-buku tentang sirah nabawiyah itu, cerita tentang perjalanan Muhammad, buku-buku klasik itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Muhammad itu kata-katanya bisnis. Kalimatnya mesti bilangnya berdagang. Nah, karena berdagang dipersepsikan kuwi terus ya nek sing jenenge bakul ki ning pasar tradisional kae. Nek eksportir itu jarang disebutnya bisnis. Nah, itu mungkin nanti yang mengarang ini kebetulan banyak ustadz yang rawuh juga kalimatnya sekarang disesuaikan dengan era sekarang. Kalau menyebut Muhammad itu bukan sekedar berdagang yang biar tidak dipersepsikan oleh audien itu adalah tadi sales bahkan atau bakul di pasar tradisional, tapi menyebutnya adalah bisnis. Kalau perlu memang ya memang karena eksportir ya, kenapa tidak kita sebutkan aja sebagai eksportir. Nah, sehingga karena kejujurannya dalam berbisnis itu, relasi bisnisnya selalu mengungkap, itu loh orang yang jujur, orang yang jujur, orang yang hebat, orang yang kalau bisnis apa yang disampaikan itu persis, tidak ada kebohongan. Maka akhirnya mendapatkan pengakuan oleh para relasi bisnisnya Al-Amin. Nah, menurut kami Al-Amin itu bukan ketika Muhammad diangkat, setelah diangkat menjadi Rasul loh. Al-Amin itu heboh-hebohnya ya ketika Muhammad mulai berbisnis sampai ke luar negeri itu. Dan itu seringnya kalimat bahasa Indonesianya kalau saya baca di buku itu juga kayaknya menurut kami kurang pas. Karena apa? Seringnya disebut kalau anak-anak saya tanya, anak saya yang sekolah di SD atau SMP saya tanya, apa nak? Al-Amin. Al-Amin adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad karena kejujurannya, titik. Mempersepsikannya itu ya seorang nabi mestinya jujur. Jangankan seorang nabi ya, asumsikan orang-orang yang seusia saya itu nek dikondangke jujur ki wis umum gitu. Tetapi kalau orang-orang usia 17 tahun masih muda kok sudah kondang jujurnya itu bahasane nek cah nom jujur ki kualitasnya luwih apik timbangane nek is wong tua jujur, bahasanya gitu. Dan ini konteksnya adalah bisnis dan bukan gelar. Pengakuan, penghargaan, legitimasi dari relasi bisnisnya atas kejujuran bisnisnya. Jadi kalau saya mestinya maknanya itu Al-Amin adalah pengakuan legitimasi tentang kejujuran Muhammad dalam berbisnis oleh relasi bisnisnya. Kundang sekali kejujuran itu sampai saudagar, pengusaha, juragan kain yang namanya Nyonya Khotijah, Ibu Khotijah juga paham. Sehingga ketika Muhammad ingin bergabung, ingin bermitra, nah ini namanya sudah membangun yang namanya kemitraan. Kalau tadi ada internship, ada startup bisnis, kalau ini sudah bermitra, itu namanya beraliansi. Ibu Khotijah pengusaha juragan, kemudian Muhammad eksportir. Tawar menawar, Ibu Khotijah, bagaimana kalau saya menjualkan dagangan Ibu Khotijah? Berapa bagi hasilnya? Dalam cerita menyebutkan, Ibu Khotijah bilang, lazimnya kalau segini adalah bagi hasilnya 4 anak unta. Muhammad menawar, saya sanggup menjualkan kalau upahnya bagi hasilnya 6 anak unta. Disepakatkanlah menjadi 5 anak unta. Itu jelas dari bagi hasilnya saja menunjukkan 5 anak unta kok hanya sales. Anak unta itu kan kendaraan, ya toh, kendaraan. Asumsikanlah mobil, wong ada khimar, kalau khimar itu motor, anak unta itu mobil. Berarti kan untungnya saja, keuntungannya saja mobil 5, ya. Namanya menyebutkan di situ kafilah. Kafilah itu rombongan. Rombongan itu kalau dipersepsikan sekarang kan mestinya kontainer. Artinya apa? Muhammad mengambil dagangannya dari Ibu Khotijah itu kan kontainer. Berapa kontainer
nanti bagi hasilnya 5 anak unta atau asumsikan 5 mobil. Kalau mobilnya kecil Avanza lah begitu. Sekali keuntungan adalah semacam itu. Karena apa? Jualan ke luar negeri kok sak rangsel. Ya berarti piye nek adol tekan mancanegara kok ming sak rangsel. Tapi karena menggunakan kontainer gitu kan. Itu memang istilahnya kafilah. Kafilah itu kalau menurut saya mungkin nanti kalau diajarkan kepada siswa atau mahasiswa mestinya dalam kurung kontainer. Kafilah kadang membayangkannya itu apa gitu kan. Oke, betul. Setelah selesai bisnis akhirnya, nah ini juga sering saya tanyakan kepada mahasiswa, apa maknanya kafilah, juga banyak yang tidak tahu. Dan akhirnya pada usia 25 tahun itu ketika melamar dengan Ibu Khadijah, saya tanya, mas kawinnya nopo? Yang pernah membaca mendengarkan cerita tentang pernikahan Ibu Khadijah dan Muhammad nopo? Purnate midanget dereng, mas kawinnya apa no? Nopo bu? Unta pinten? 40? Oke, ada yang berani lebih atau kurang? 200? Wah tinggi banget. Bapak-bapak berani berapa? Mintanya ibu itu mas kawinnya 200 ya, bapak berani berapa ke mas kawinnya? Pinten pak? Mas? Berapa? 100? Wah wani 100. Asal mboten 100 putrane di mas kawin untuk 100. Wani 100 dikendel. Pinten mas jenengan wani pinten? 40. Diturunkan. Oke. Memang kalau saya pinten? Oh 140. Nah, memang ceritanya macam-macam, tapi tidak ada satupun yang menyebut mas kawinnya itu hanya seperangkat alat sholat. Memang waktu itu belum ada tuntunan sholat. Tidak ada yang menyebut dalam cerita itu adalah seekor unta, nggak ada. Paling sedikit yang saya baca mengatakan mas kawinnya adalah 25 ekor unta. Itu paling sedikit. Bahkan tadi ada yang menyebutkan 100. Ada yang menyebutkan 40. Filosofinya apa ya? Mungkin digodak-gadokkan saja. 25 karena usianya Muhammad 25, 40 karena usianya Ibu Khadijah 40. Oke, asumsikanlah nggak usah banyak-banyak. 20 saja, 25 saja, nggak usah sampai 100, 25 saja. 25 unta mas kawinnya. Tadi kita katakan unta itu kan kendaraan, mobil. Nah mas kawinnya kan berarti 25 mobil, 25 Avanza. Itu di parkiran hari ini nggak ada kok 25 di parkiran itu mobil. Jenengan itu nggak ada. Loh, jadi pas ijab kabul itu kan bahasanya mantep kalau dianggapnya seakan-akan di tempat ini kan mantep ya. Pak naibnya mengatakan, Muhammad, aku nikahkan engkau dengan Khadijah, mas kawinnya 25 Avanza di halaman itu. Mantap. Itu kan berarti Muhammad itu kaya. Mas kawinnya aja 25. Dan kalau melihat cerita itu 25 itu bukan warisan, karena warisannya dari Bapak Abdullah hanya 6 ekor unta dan beberapa ekor kambing. Berarti itu kan dari hasil bisnisnya, dari hasil usahanya, dari hasil perjuangannya. Ini yang saya tekankan adalah kepada anak-anakku semuanya atau bapak-bapak yang punya generasi muda, ajarkan atas kemandirian itu kalau memang akan mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Kalau sekarang ini orang yang mas kawinnya sampai seharga 25 mobil itu kalau tidak konglomerat nggak ada kok ijab kabul kok mas kawinnya 25 Avanza. 250 juta peng selawe pinten itu. Itu yang perlu kita framekan, yang perlu kita gambarkan, yang perlu kita bayangkan bahwa Muhammad ketika menikah dengan Ibu Khadijah adalah 25 ekor unta. Itu sudah jumlah yang paling sedikit di antara buku-buku yang saya baca terkait dengan mas kawin. Tidak ada yang mengatakan 10, tidak ada yang mengatakan 5, bahkan ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100. Tapi menurut saya sudah terlalu banyak, 25 sajalah. Itu. Kenapa ini kami sampaikan? Kadangkala kita memaknai berislam itu muamalahnya ditinggalkan. Yang namanya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah itu kan totalitas, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya akhlaknya, ya muamalah duniawiyatnya.
Kalau muamalah duniawiyat ini nanti ditinggalkan, kita itu lemah, bagaimanapun juga tidak berperan yang sangat banyak. Apalagi kita sambungkan 2016 itu sudah benar-benar masyarakat ekonomi ASEAN berjalan. Itu nyata, itu real, itu konkret yang kita hadapi. Saya katakan tadi, oke, kalau yang bapak-bapak seusia, kalau orang bilang ya seandainya asumsikan seusia Rasulullah seusia 40, memang yang urusan-urusan pemikiran aktivitas untuk masalah-masalah ukhrawi dominan nggak apa-apa. Tapi yang muda-muda saya harapkan juga tetap keseimbangan, ya, keseimbangan urusan-urusan muamalah duniawiyat juga Anda raih, juga Anda perjuangkan. Karena apa? Kemandirian dan kekuatan di bidang ekonomi itu juga akan menopang kegiatan-kegiatan dakwahnya. Itu yang saya tekankan. Atau boleh dikatakan dengan kata lain, oke lah, yang muda-muda itu harus benar-benar juga poin-poin masalah-masalah muamalah duniawiyat dikuatkan, dimantapkan. Mau nyontoh persis seperti Muhammad sesuai dengan level usianya nggak apa-apa. Yang usia-usia mahasiswa 17-18 tahun ya sudah benar-benar mandiri kok. Muhammad mandiri sejak usia 12 tahun. Oh, sudah ketinggalan era mahasiswa. Oke, kalau perlu ketika menjadi remaja, menjadi mahasiswa, kapan bisa mengikrarkan kepada orang tua mengatakan, ayah, bunda, ananda sudah cukup dewasa dan mandiri. Mulai detik ini tidak perlu lagi ayah dan bunda memberikan uang kepada ananda. Ananda sudah cukup mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Kapan bisa diikrarkan semacam itu? Syukur yang putra-putra juga mengatakan ketika besok pas pernikahan seperti Muhammad, mas kawinnya adalah dari jerih payahnya sendiri. Seberapapun jerih payahnya, itu juga target yang ingin dicapai, target yang mestinya ingin diraihnya. Agar tadi kita katakan, ya keseimbangannya itu benar-benar tercapai. Kadangkala juga ketika itu, ya itu karena sudah tua nggak apa-apa, tapi juga menurut saya agak salah kalau tetangga kita, lingkungan kita mau berangkat haji kan sering pamitan itu ngomongnya begini, Pak D, Bu D, nyuwun pantunganipun ing taun menika kula badhe nyampurnakaken anggenipun ngrasuk agami Islam badhe wonten tanah suci. Persepsinya menyempurnakan berislam itu dengan haji. Itu kan menyempurnakan rukun Islam. Yang namanya menyempurnakan berislam itu kan mestinya ya akidahnya sudah lurus, ibadahnya juga oke, akhlak itu karena memang penilaian masyarakat tentang akhlak, dan muamalah duniawiyat itu fondasi dari kita dakwah. Kalau ini semuanya bisa tercapai, bisa diraih, luar biasa. Nah, tentang MEA ini tadi, mestinya MEA itu juga bagian dari yang perlu kita persiapkan. Kebetulan kalau kita cari-cari di dalam surat Hujurat ayat 13 itu kan sudah disantumkan tentang globalisasi ini. Surat Hujurat ayat 13, saya kira ini ayatnya juga sudah sangat hafal, tidak sesuatu yang bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Teksnya sama, terjemahnya sama, tapi artinya menurut kami harus direformasi. Kalau dulu saya kecil pengajian mengurai surat Hujurat ayat 13 itu kan hanya menyebutkan manusia kamu dijadikan laki-laki perempuan saling berkenalan untuk membangun mahligai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bahkan bahasanya nek zaman biyen itu pernikahan aja dijodoh kayak gitu ya. Ya. Yang tua-tua itu kan dicarikan jodoh oleh orang tua. Perkembangan berikutnya karena sekolah, mahasiswa sama sekolah, akhirnya sekarang mencari pasangan juga mencari sendiri, teman-temannya kuliah, udah akhirnya bisa berkenalan, berkeluarga antar provinsi, antar bank, antar suku. Tidak aneh Cah Bantul untuk Medan ya. Bahkan ibunya juga mantep, Bu, mau waliman ya, putranya yang nomor berapa, nomor 1, biasanya mana, Medan, sudah pernah lihat belum. Wah, itu kan kalau dulu kan tonggo RT, oh nggak ada RT kalau dia
ya sak dukuh lah gitu. Beda kelurahan wis dianggap cah kendel gitu. Nek zaman biyen kok di bojo beda kelurahan ki dianggap cah kendel. Biasanya ya dengan tetangganya. Sekarang sudah antar suku ya. Tapi 2016 ini nanti jangan heran tiba-tiba nanti kalau memang globalisasi waduh mahasiswa dari luar negeri juga banyak. Wah, bisanya Thailand. Ini yang anak-anak mahasiswa waduh ini nanti bisa jadi Anda dipinang anak Filipina, Malaysia, Brunei. Itu tidak heran nanti sehingga nanti ibu-ibunya ditanya, "Bu, bisanya mana?" Filipina. Pernah ke sana? Enggak bisa, nanti kalau di sana ngomongnya apa? Nah, gitu. Itu nanti adalah tidak heran lagi. Termasuk maaf, saya itu baru saja keliling ASEAN itu benar-benar luar negeri itu masalah mea itu disiapkan sampai ke pasar tradisional saja disiapkan. Cariknya pasar Thailand itu setiap hari itu membawa bendera ASEAN diduduk-duduknya bakul itu. Ditanya bakul, ini apa? Sampai bakul itu harus bisa menjawab ini bendera ASEAN. Terus kaitannya saya tunjukkan bendera itu apa? Bakul harus sampai bisa menjawab. Tahun 2016 nanti tidak perlu kaget kalau di pasar ini ada orang Indonesia yang jualan di pasar ini. Tidak perlu kaget. Tetapi kalau memang saya ingin bakul jualan di Indonesia juga nggak masalah. Gider-gider kayak begitu. Semua sekolah ada benderanya ASEAN, terutama sekolah-sekolah SMK. Kaitannya apa? Saya besok kalau mau bekerja tidak hanya di Thailand, tidak hanya di Filipina. Tapi ketika malam-malam saya ketemu atas kedutaan di Filipina, sebenarnya sedih juga. Pak, gimana ya Indonesia? Kok anak-anaknya muda juga tidak ada greget untuk mempersiapkan diri masyarakat ekonomi ASEAN? Mungkin sudah terlanjur tentrem, saya bilang gitu. Anak-anak mudanya itu sudah tentrem. Nah itu nanti yang perlu kita pahamkan. Sekarang mungkin tidak terlalu kelihatan, apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya. Bahkan nanti tanah kita juga boleh dimiliki oleh orang dari luar Indonesia. Ini yang perlu disiapkan. Saya kadang sedih nanti kayak ceritanya Australia yang lebih dulu orang aborigin penduduk asli Australia sekarang sudah tidak berperan apa-apa di Australia, bahkan hanya dipertahankan untuk tempat objek wisata. Itu loh penduduk asli Australia, namanya suku aborigin. Cuman gitu. Nanti tiba-tiba semacam itu dia penduduk asli sekolah daerah keamanan sini itu semuanya sudah dikuasai oleh orang asing. Ceritanya Singapura itu dulu aslinya adalah pemilik Singapura itu orang Melayu aslinya, tapi sekarang sudah pemilik mayoritasnya adalah orang Cina. Alhamdulillah Indonesia sampai 2016 ini masih mayoritas adalah Melayu atau asli penduduk Indonesia. Tapi kalau kita melihat data, 3 hal yang kita prediksikan penguasaan tentang ekonomi negara. 1, tentang lembaga keuangan. Bank-bank itu sekarang 30% sudah penguasaan asing. 2, merambah. Sektor real kebutuhan masyarakat juga akan dikuasai asing. Kalau dibahasakan toko berjejaring. Wes do ninggal ke pasar tradisional, bangga di toko berjejaring Alfamart, Indomart, kebanggaan anak muda. Dan anak muda merasa bangga pergi ke toko berjejaring atau Alfamart, Indomart, tidak pernah tahu bahwa itu adalah mempercepat pembunuhan dirinya sendiri. Lah nek kaya kula barang niku delongkas wis disiarke nang masjid musala ora masalah. Sing muda-muda ini loh. Yang kadangkala saya juga sama khususnya bojo istri saya sendiri. Sering kita ajak ke pasar tradisional, dan pasar Bantul. Ntar melihat daster. Nah, melihat daster. Dilihat. Terus tanya sama bakunya, "Yuk, regane piro?" Penjualnya bilang, "50, Bu." "Abrokan kok ngene 50, 10 oleh ora?" Ngoten niku. Gitu. Muter dinyang tambah 5.000. Enggak oleh muter tawaf ngantek berkali-kali sampai ngeterke kesel banget gitu. Menyang dasar akhirnya regane 35.000 kedadean. Itu pun brutu daster kok ngene 35. Ngoten. Ning dituku dinyek tapi dituku.
Lain waktu lagi ke toko, melihat lagi daster tertulis, bagus ini. Saya tanya, harganya berapa? 200.000. Sana ditawar 25.000, saya bilang gitu. Saya bilang, kowe kuwi nek karo bangsane dhewe, tawake 50.000 tok nyang antek tawah ping 7. Begitu di toko ditawake 200 lemuni apik murah. Nah itu. Ini yang muda-muda juga. Jangan pernah menganggap kamu itu seakan-akan dilayani dengan baik di toko berjejaring itu adalah kenyamanan buat Anda. Itu adalah percepatan Anda untuk terjerumus. Itu saya langsung bilang tegas. Ini nanti kalau sudah kampus UAD ini dibangun nanti akan lebih tahu. Tuh Pak Cipto melihat mereka ini dekat ini jenengan besok ya nong kasihan. Lingkungan saya itu dulu ketika belum ada Alfamart, Indomaret, toko-toko saudara-saudara saya yang setiap pagi ikut pengajian semacam itu tetap ramai berjalan. Begitu sekarang ada Alfamart, Indomaret, semuanya lainnya sepi. Karena apa? Semua pergi ke toko itu, seakan-akan pelayanannya bagus macam-macam. Itu adalah jangka pendek. Itu adalah sesaat. Dan apakah hanya itu yang namanya perjuangan? Berarti apa? Jihad dan perjuangan kita, terutama yang muda-muda itu juga masalah jihad ini juga penting. Ya, siapa yang akan melanjutkan nanti itu proses perjuangan perjalanan kehidupan di negeri ini kalau tidak yang generasi muda? Itu yang perlu dipahamkan. Kalau perlu sekarang berarti apa? Jihadnya apa? Bagaimana kita bisa kembali berbelanja di toko, warung, tetangga, keluarga kita, warga kita. Syukur mau back to natural. Apa itu back to natural? Ya orang luar negeri saja bangga, senang menggunakan produk-produk alam kok. Loh, orang mancanegara itu seneng lho sing jenengane telo. Mula nek nang Kulon Progo sing jenengane ongol-ongol, geblek, tiwul, gatot, cenil, growol seneng. Ning cah nom-nom ditakoni ongol-ongol ki apa radong kok. Siapa yang tahu ongol-ongol yang muda? Apa itu? Nek sing sepuh ngertos nggih ongol-ongol nggih. Tahu nggih? Padahal itu menurut medis jelas sehat kan? Wong mau diganti istilah modern juga nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah di Wonosari Muhammadiyah juga punya dampingan. Nek asline mbiyen jenengane kan telo, ning dipadake karo bahasa asing kasafa. Kasafa ki apa to? Telo. Itu kalau kita makannya telo apa itu tidak usah impor. Tapi sedih tenan yo, beras beli, kedelai beli, gandum beli. Wes itu beli dari luar negeri, kita makannya juga makan produk yang dibuat dari luar negeri. Aneh meleh ming banyu wae awake dhewe tuku. Oke, itu karena kemasannya. Tapi sebenarnya kan bisa. Kalau snacknya ini tadi belinya dari mana saya nggak tahu. Untung tidak bermerek yang aneh-aneh. Snacknya polos. Nah, ini adalah bentuk dari perjuangan kita untuk kemandirian. Berarti memang benar-benar aksi, benar-benar berbuat, benar-benar melakukan dan melangkah untuk mempersiapkan itu. Karena kalau tidak bagaimana nanti kita akan dikup oleh orang asing. Karena memang itu sudah kesepakatan internasional kok. Warga-warga di sekitar ini kampung apa? Tamanan nggih. Tulung Mangsinauten Taman Tirto. Bayangkan kira-kira nanti 10 tahun lagi bapak-bapak ibu-ibu yang kampungnya Tamanan sudah harus persis seperti di Taman Tirto di tempat tinggal saya. Saya beli tanah di sana itu tahun 99. Itu 1 meter 70.000 kabeh do kondo. Lemah kena 70.000 gitu. Karena apa? Katanya waktu itu di situ sekitar situ harganya hanya 50.000. Sekarang sudah 1,5 juta, 2 juta. Bahkan UMY itu kalau sini kan harganya beli sudah agak mahal. UMY itu belinya itu 1 meter 5.000 rupiah yang dipakai untuk kampus UMY. Itu belinya tahun 95. Nah, sekarang sudah 2 juta, itu yang dalam bukan yang luar. Itu adalah tentang percepatan, tapi itu adalah keniscayaan yang tidak perlu kita tolak. Apa? Kita siapkan. Nah, kaitannya dengan tanah nek wau sing taknya icah nom-nom. Ini perlu saya sampaikan. Nah, ini sing sepuh. Nah, niki sing sepuh sing asli penduduk Tamanan nggih. Kenging nopo kena apa? Orang-orang Muhammadiyah itu banyak ngumpul di
Taman Tirto itu ternyata by skenario. Sing nyekenario namanya almarhum Pak Sarjono. Pak Sarjono itu adalah pengembang yang sebenarnya aslinya dia itu adalah dari Bantul sana, tapi tinggal di Taman Tirto. Kalau ada warga sekitar situ yang mau menjual tanah, itu mesti lewatnya Pak Sarjono. Dibeli Pak Sarjono. Setelah dibeli Pak Sarjono nanti menjualnya bukan yang menawar paling tinggi, tapi apa? Diutamakan adalah bahkan ditawarkan pada orang-orang Muhammadiyah. Itu bilangnya ini sedekah jariah saya juga. Makanya tidak heran kok iso ngumpul, ada Pak Haidar Nasir di sana, ada Pak Ikhwan Bagio di sana, ada saya di sana, ada Ustadz Hamdan Hambali di sana, bahkan belakang saya itu ada Pak Untung punya tanah di sana. Dulu Prof Yunahar, tapi ibu mertuanya nggak boleh. Aslinya Prof Yunahar itu punya tanah di situ. Ibu mertuanya waktu itu karena masih rawa-rawa gitu, ibunya aku jauh sekali kalau di sini, terus oleh ibunya malah langsung dibelikan tetap di Kentungan sana. Itu memang baik skenario. Nah, ini saya bukan berarti ngajani bapak-bapak sing asli tamanan nek adol lemah lho, tapi tolong kalau perlu ada nanti yang baik skenario semacam itu. Nek dilalah, saya bukan ngajani ya. Dilalah kepengen menjual tanah di waktu nanti perkembangannya, jangan hanya semata-mata yang menawar paling tinggi. Karena apa? Itu akan menjadi tetangga penjenengan selama-lamanya. Kalau tetangga itu kok nyumlengke walaupun itu harganya paling tinggi, tidak menyamankan kita semua. Syukur mulai bagian dari dakwah, sesuk nek ana wong tuku lemah, senajan udul lemahku mungkin mbok menawa tanggaku sing arep adol, tak arahne orang-orang yang nanti bisa ikut mengembangkan kampung di sini. Nah, itu baik skenario. Maka tidak heran sekarang itu di Taman Tirto itu kok nuansa Muhammadiyahnya itu adalah nampak, karena memang by design. Dan betul begitu Pak Sarjono dipanggil itu semua yang pernah dijalankan untuk membeli tanah itu teringat tentang Pak Sarjono. Dan sekarang itu seakan-akan kok iso-isane nglumpuk. Maka saya ceritakan itu Mas Cipto. Jadi memang by design itu ngumpul di sana itu bukan masing-masing, yang mengarahkan ya Pak Sarjono. Pak Sarjono itu memang mendatangi betul kepada tokoh-tokoh itu, kepada Pak Haidar, Pak dekat UMJ loh ada tanah kalau mau dibeli tuh. Pada saya, pada macam-macam itu memang begitu, diarahkan betul. Dan akhirnya adalah kondisinya adalah lingkungannya semacam itu. Nah, itu juga perlu dirancang. Karena apa? Saya melihat ada kesamaan betul antara dekat sini di Kampung Tamanan ini. Kebetulan Muhammadiyah juga punya tanah 4.000 meter di situ. Ini nanti akan kita kembangkan juga. Judulnya adalah Muhammadiyah Activity Center, pusat aktivitas Muhammadiyah. Ada ranting, ada cabang, ada pemuda, ada apa-apa, biar memanfaatkan semacam itu. Juga bagian dari dakwah kita untuk bagaimana menyiapkan lingkungan kita ini nanti benar-benar agar siap sejak dari awal ini. Kalau tidak, Yun Sewu seperti daerah Seturan sana itu, Ring Road Utara, UII, UPN, wah kacau balau betul kayak itu. Itu kan wah campur aduk, walaupun di situ ada UII, di sana ada yang namanya YKPN, di situ ada yang namanya proklamasi, puas kok bebas gak karu-karuan. Nah, alhamdulillah memang kalau di Ring Road Barat itu kebetulan ya senafas lah gitu, seideologi. Ada Alma-Ata sama-sama Islam, UMJ, Stikes Ayani, SBI, kemudian investor yang namanya hotel, kafe yang aneh-aneh gak ada. Kebetulan kok malah ada dealer. Sini kebetulan juga ada dealer, dealernya saja ada dealer Nissan, dealer Toyota, dealer Mitsubishi. Nah, itu ternyata juga by design. Kita sampaikan kepada perangkat desa, Pak, ya jangan sampai hanya karena investor itu ingin membeli lahan di sekitar kita yang paling mahal. Kita tetap menjaga bagaimana kondisi lingkungan kita itu nanti suasana-suasana yang baik. Alhamdulillah Pak Lurahnya dulu juga memang pengurus ranting Muhammadiyah, tapi pelanjutnya juga akhirnya baik juga dengan kita beri masukan semacam itu. Sampai detik ini, entah nanti ya, sampai detik ini kondisi lingkungan itu bisa terkondisikan betul. Saya ulang, monggo bapak-bapak yang asli tamanan nggih, itu harus benar-benar juga di banyak tadi saking tamanan asli. Coba angkat jari ibu-ibu yang asli tamanan. 1. Wah, nomor setunggal loh. Olahnya ini dari mana? Ada yang dari Pogong? 2. 3. Lah monggo Pak, nanti
menyatu. Kalau perlu nanti pusat aktivitasnya di tanah kita juga boleh untuk mengkondisikan semacam itu. Nah, itu. Nah, jam itu nggih.